Oke, saya rekam. Baik. Ini Pak Musalim hadir, Pak Andi, ada juga Pak Lukman, ada Pak Haris, ya Prof. Haris barangkali ini, karena kita tidak tahu, tidak lihat muka ini, ya. Ibu Nahria tetangga, Ibu Katrani Banja Pertanian, Ibu Grace akuntansi, ya. Wih, Ibu Nahria berlanjut lagi sekarang, Bu. Ya. Iya, Pak. Barusan tadi ada kelas privat. Tahu, wah. 18 kan sudah mau mengajar, Pak. Ini baru kejar-kejaran di fakultas kami. Lanjut, Pak. Ya, lanjut ya. Jadi saya ini, ada Pak Kasman Hukum. Baik, saya lanjut ya. Nah, saya ingin cerita gini. Seringkali kita masuk di sekolah seperti ini, dan langsung bekerja di master mata kuliah kita, kan? Sharing, Pak. Ya? Sharingnya belum. Sorry. Ini juga lupa. Ya, baik. Oh, maaf. Jadi, kita seringkali langsung aja masuk di mata kuliah kita masing-masing, begitu ya? Iya. Di mata kuliah kita masing-masing, kita masuk, ya. Padahal seharusnya yang kita lakukan itu, ketika misalnya ini terbuka, harus juga kita punya RPS seperti ini. Ya. Nah, ini saya matikan dulu saya punya ini ya, karena banyak fasilitator tidak mengikuti ini ya. Jadi saya ingin tunjukkan supaya kita tidak lelah dan kita basisnya betul-betul di ini di RPS dimasukkan dalam sekolah. Karena seperti yang Ibu Grace cerita, capek karena berulang. Iya, berulang-ulang. Karena saya lihat mungkin tidak betul-betul dimulai dari bagaimana kita berangkat dari RPS. Kan gitu, Bu, ya. Nah, ini yang saya ingin jelaskan sama kawan-kawan. Supaya tidak berulang, saya matikan beberapa isinya ini. Ya. Supaya kita berangkat bagaimana ini RPS dimasukkan di sekolah. Dan kita ikuti pola ini. Mana yang di master, mana yang di semester. Jadi biasanya kalau ini tidak lengkap ini RPS-nya, ini juga yang kadang menjadi kendala pada saat kita menyusun materi di sekolah. Ya, ini saya hapus ini saja, tidak apa-apa. Ya, ini saya hapus. Kemudian ini juga saya hapus ini. Saya kira kan kita sudah familiar semua dengan ini ya. Saya hapus dulu. Ini hapus ya. Oke. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa saya selama ini kalau menjelaskan saya ingin tunjukkan bahwa ini RPS kita. RPS ini dimasukkan di sekolah. Kita mulai dari materi pembelajaran, ya kan? Di sini ada materinya. Oke. Ini artinya internal. Yang ini dibawa materi pembelajaran eksternal. Di sekolah, yang internal itu disimpan di dokumen, kemudian yang link ini itu untuk menyimpan yang eksternal, yang ini. Lalu, prosesnya nanti itu, kalau kita lihat di RPS ini, kan ada di sini metode dan penugasan mahasiswa. Ini kan, karena 2017 masih ada luring ini ya, masih ada MS. Ini semua nanti disimpan di alur pembelajaran. Jadi, connect nanti antara materi pembelajaran, ini semua ke sana. Karena kalau ini ada baru tidak dimasukkan di sekolah, kan jadinya lucu. Ya, jadi saya menjelaskan bahwa ya masukkan di dokumen, di master ini kita main di master mata kuliah, kita belum bicara di semester, ya silakan buat di sini folder. Ya, silakan buat foldernya. Karena ya misalnya saya suka menggunakan ini kata pekan, ya. Pekan 1, pekan 2, pekan 3. Mungkin kawan-kawan menggunakan pertemuan 1, pertemuan 2. Ya, jadi seperti itu yang saya pakai ini. Ya. Ya, ini saya pakai pekan 2. Ya. Jadi ini dipakai untuk menata materi yang ada di
di Setiap pertemuan. setiap pertemuan. Saya pakai begini nanti untuk memudahkan. Nah, selanjutnya, karena di sini juga di sekolah ada ada link, maka di link juga saya buat ini. Di sini juga, saya juga membuat, ya, di link ini saya juga membuat kategori. Ya, saya kategori juga sistem pekan. Ya, saya pakai pekan 1, biar memudahkan. Ya. Saya ingin tunjukkan juga, salah deh. Supaya ada pembanding aja. Saya tidak perlu isi, tapi kan kita sudah familiar dengan ini semua. Saya cuma ingin share sama Ibu Bapak, mungkin pola seperti ini memudahkan kawan-kawan pada saat melakukan pembimbingan. Jadi semua menggunakan pekan 1, pekan 2. Kalau Ibu nanti menggunakan pertemuan, silakan gunakan pertemuan 1 dan seterusnya, ya kan? Jadi di mata kuliah kita ini sudah ada seperti ini. Lalu kan kita juga di sini, Ibu lihat ya, ini ada metode pembelajaran, ada diskusi. Semua diskusi kelas saya gunakan itu di forum. Ya, jadi ini ada pekan pertama forum ya, ini. Pertemuan 1 ada diskusi kelas, di mana lagi ada diskusi kelas. Saya tinggal lihat ya. Nah, ini ada diskusi kelas 16, berarti saya ada 2. Diskusi kelas ini ada 2. Pertemuan pertama dengan 16. Di sekolah, ini diakomodir di forum. Ya, ini. Masuk aja di forum. Nah, caranya di sini kita membuat, saya hapus. Caranya kita buat ini, tambah kategori. Saya akan membuat di sini pekan 1. Ya. Berisinya pekan 1, kemudian klik kategori. Karena ini diskusi ini ya, diskusi kelas. Kemudian ada di pekan ke-16. Ada juga diskusi kelas. Masih ada yang lain kan? Nah, oke. Jadi saya tambah lagi 1. Pekan ke-16 untuk forum. Pekan 16, ya kan? Saya tidak perlu kasih deskripsi, begini aja. Oke. Nah, ini kalau kita bicara metodenya kan. Nah, di sini di samping ada forum, di sini kan juga ada diskusi kelompok. Ini ada diskusi kelompok. Berarti ada di pertemuan 2 diskusi kelompoknya ya. Kemudian di sini di pertemuan ke-6 dan di pertemuan ke-9 kalau tidak salah. Pertemuan ini. Jadi ada kelompok nanti, ada beberapa di pertemuan kelompok di pertemuan kedua, ada di pertemuan ke-6 dan seterusnya. Jadi saya gunakan lagi grup ini ya. Saya gunakan grup. Ini jadi setelah forum ada grup. Nah, ini tinggal diganti, biasanya di sini kan default grup ya. Tinggal diganti pekan 2. Yang lain masih dikosongkan anggotanya di sini, tidak usah dikosongkan dulu karena kita tidak tahu nanti berapa di kelas paralel. Kemudian yang ini, disentang ini, ya, disentang ini siswa diizinkan mendaftar sendiri kalau kita mau. Yang ini saya tidak centang, mengapa? Karena biasanya kalau ini dikasih centang berarti peserta kuliah itu bisa masuk, keluar masuk di satu grup. Dia masuk di grup A, tiba-tiba dia lihat temannya di situ, dia pindah. Nah, kita mau pilihan itu akan memberikan pendidikan kepada dia untuk bergaul dengan siapa saja. Ya, mau dia seiman kek, mau tidak seiman kek, mau seangkatan kek, tidak seangkatan kek, maksud tidak sesama SMA kek, itu anunya. Jadi kita membuat ada pekan kedua, grup pekan kedua ya. Saya edit dan juga ada di pekan ke-6 dan ada di pekan 9. Nah, ini pekan kedua. Saya buat lagi pekan ke-6. Ya kan? Judulnya sama. Ya. Pekan 6 begitu ya. Ini saya klik ini. Yang lain akses private ya. Buat lagi. Nah, ini ada pekan 6, berapa lagi? Pekan 9. Saya buat lagi. Ya, satu lagi sini. Pekan 9.
tambah. Ya. Nah, mungkin Ibu Bapak bertanya, kenapa hanya seperti itu? Karena ini kan di kelas master. Kelengkapannya ini, kapan akan bikin grup, nanti dilengkapi di kelas semester. Mengapa? Karena jumlah setiap grup di kelas semester mungkin beda-beda di kelas paralelnya. Tetapi dengan dituliskannya di pekan kedua, mengingatkan seluruh kelas paralel bahwa pada pekan itu ada diskusi grup. Bahwa pada pekan ke-1 dan pekan ke-16 ada diskusi kelas. Jadi, seluruh peserta didik akan mendapatkan hal yang sama dari standar satu mata kuliah. Karena kita merujuk ke Permen Dikti nomor 3 tahun 2020. Ya. Jadi, dari sini, kalau kita bicara forum, kita bicara grup, itu sudah terodai di sini. Oke? Nah, selanjutnya, kan kita sudah tahu bagaimana memasukkan ini ya, memasukkan ini, dan ingat yang bagian pertama ini, tidak ada tugas, tidak ada bobot mata kuliah. Di sini ada forum diskusi. Apa mau diskusikan? Yang ini. Ini semua nanti akan masuk di forum, ya. Akan masuk di forum. Ini tetap masuk di tugas untuk disahkan sama mereka, tapi akan dibahas di forum. Ya, ini meskipun ada penugasan terstruktur, tapi tidak mesti kita memasukkan di menu tugas. Karena kan tidak ada poinnya di sini. Jadi ini kita akan bahas di forum saja. Nah, sekarang saya pindah kedua. Ini kan, di bagian kedua, pekan kedua ini, kita lihat, di sini ada tugas. Ya kan? Di sini juga ada tugas. Kalau mata kuliah itu, Ibu Bapak saya yang cerita. Yang dimasukkan di alur pembelajaran nanti di mata kuliah kita ini ya cukup dokumen dengan link. Ya, cukup dokumen dengan link. Kenapa tugas tidak dimasukkan? Kenapa tugas tidak dimasukkan? Sebab ini kan ada komponen penilaiannya. Kalau ini juga dimasukkan di alur pembelajaran, ini yang redundan. Karena ini masuk di gradebook nanti, ini masuk di gradebook. Alur pembelajaran juga kalau kita nilai masuk di gradebook. Kalau tugas sudah dimasukkan di alur pembelajaran, berarti tugas ini nanti 2 kali penilaiannya di penilaian akhir. Itulah sebabnya yang namanya forum, yang namanya tugas, saya tidak masukkan di alur pembelajaran. Saya menyarankan menu dokumen saja isinya dan tautan saja yang masuk di alur pembelajaran. Iya kan? Seperti itu. Jadi ketika kita mengisinya kan kita sudah tahu betul cara mengisinya apa semua ya. Jadi ketika kita membuat kelas semester ya, tambah sisi semester, maka kita kasih nama ini, saya kasih nama fasilitator. Ya. Tetap advance-nya kita kasih ini. Ya, ini contoh saya satu-satu begini ya. Sudah saya di sini Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan yang multiple seperti biasa Ibu Bapak tahu toh cara menggunakan ini. Tapi kalau misalnya banyak ke bawah, gunakan single ini, single registration. Ya. Baru tulis di sini test. Ya. Tester. Ini tester mata kuliah, tinggal langsung ke sini. Ya, tinggal langkah berikutnya. Nah, sekarang kita sudah punya tester mata kuliah, grup fasilitator. Jadi kalau masuk di daftar mata kuliah ini seperti biasa Ibu tahu, ya, Ibu Bapak tahu semuanya, maka kita masuk di tester mata kuliah fasilitator ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kan, ini. Forum kelas. Kita akan bicara ini. Ya kan? Kita akan bicara ini, sorry.
forum diskusi kelas, kita akan bicara ini. Karena kita anggap mereka ini sudah mempelajari ini. Ini yang dibahas juga di chat kah, terserah. Tapi saya ingin fokus pada diskusi kelasnya, apa yang mau dibahas terkait dengan ini. Ya, maka saya masuk di forum ini. Ibu lihat, di forum ini sudah ada pekan 1, sudah ada pekan 16. Kenapa? Karena terkait dengan RPS kita, pekan 1, pekan 16. Sekarang tinggal diisi, apa isi pekan 1. Ya. Oke, nah kemudian kita membuat ini. Nah, karena ini terkait dengan aplikasi ya. Nah, ini aplikasi plagiat misalnya begitu ya. Sudah. Saya tidak perlu kasih advance di sini. Cukup masuk. Ya, tapi ini kan sudah di kelas ini, sudah di kelas apa itu? Paralel. Ya, paralel. Nah, ini kan kita sudah memberikan informasi begini. Sebenarnya jangan di sini informasinya. Sebenarnya jangan di sini informasinya, ya kan? Tapi kalau mau disimpan di situ tidak apa-apa juga. Kalau mau di sini, tinggal masuk lagi, ya. Cuma nanti lagi ini tinggal ini, ya. Ya, saya bisa klik di sini untuk diskusi, ya kan? Ini langsung perintah. Sebenarnya sebelum perintah ini harusnya kita dahului dengan ya toh di sini. Nah, mohon misalnya setiap unggahan ya saya selalu mulai dengan begini, pernyataan, pertanyaan, ya. Baru tambahkan begini. Ya. Ya. Saksi begini saja ini centang supaya dia paling di atas. Kalau mereka mau lampirkan file, silakan dilampirkan filenya, ya. Jadi ini dibuat di kelas, dilengkapi di kelas ini, kelas apa? Paralel. Paralel seperti ini, ya. Silakan. Jadi mereka bisa masuk dan melihat ini. Jadi apa yang ada di sini itu sebenarnya adalah informasi kepada kelas paralel karena ini sudah dibuat bahwa nanti di pekan 16 lagi ada diskusi seperti ini. Ya. Di pekan ke-16 ada lagi, ini kan sudah ada di forum 1 ya, ini pekan 16 ini. Jadi pekan 16 tinggal kita klik, lihat RPS-nya apa akan dibahas. Sama dengan tadi ceritanya, ini masukkan informasinya ini, ya kan? Ini apa yang dibahas di sana, silakan. Itu. Nah sekarang itu artinya ini semua yang terkait dengan ini semua dibahas, ya semua dibahas di forum diskusi. Karena kita ceritanya kan begini, ya. Kalau ibu lihat ini, ya ibu bapak lihat,
ini kan kalau kita lihat Permen, Dikbud nomor 3 standar pendidikan tinggi kan harus ada standar isi, standar proses, standar penilaian kan, dan ini semuanya menggunakan aplikasi kan begitu. Kalau ini tarik ke mata kuliah ada persiapannya, ada interaksinya, ada penilaiannya, dan ini harus menggunakan aplikasi. Yang kita pilihkan Unhas. Pada tataran perguruan tinggi, Unhas, ini kan tataran mata kuliah. Manajemen perlu evaluasi dari apa yang kita lakukan, mulai dari persiapan sampai dengan penilaian. Makanya butuh evaluasi. Ini juga pakai aplikasi, dan itu pakai sekolah. Kan seperti itu. Jadi kita tidak lari dari Permen. Ini alasannya kenapa kita menggunakan sekolah dan tidak menggunakan lain-lain. Karena kalau kita menggunakan lain-lain, akan seperti ini. Terus, siapa yang akan melakukan evaluasi? Apakah yang di sini melapor ke Unhas bahwa saya melakukan ini? Terus bagaimana melihat isinya, bagaimana melihat tugasnya dan macam-macam, bagaimana membuat tugas dan macam-macam, kan kita tidak tahu. Padahal perguruan tinggi kita butuh untuk melihat kinerja itu. Ya, seperti itu ya. Oke, nah saya pindah langsung ke sini. Nah sekarang ini bagaimana tugas di pertemuan kedua? Ini kan sudah ada nih, sudah ada tugasnya apa semua kan? Nah sering juga kita keliru ketika kita ini ada grup ini ya, ada per grup. Saya langsung tugas dulu. Nah ini ada tugas. Ya, Ibu Bapak lihat, di sini ada tugasnya ini. Kita copy aja ini, ya kan? Kemudian saya masuk tugas ini. Ini adalah tugas yang terletak pada pekan kedua. Ini penamaan tugas itu terkandung ibu aja, ya ibu bapak aja mau pakai pekan, mau pakai nama tugasnya, kan terserah. Nah, di sini ingat, di sini ada tugas. Karena kita lihat di sini ada tugas kan, ini ada tugas, ada indikator ini, ada bentuk dan kriteria. Jadi mau tak mau ini tugasnya. Di sini harus kita buat indikator ya, seperti itu ya. Dan saya harus masukkan indikator ini. Karena kalau tidak, gimana mahasiswa tahu? Saya masukkan indikator. Kemudian saya juga harus masukkan kriterianya ini. Ya kan? Saya copy saja biar cepat ya. Saya masukkan kriterianya di sini. Nah, ini supaya sama rata, sama ukurannya besar sama ya. Tentu kita ubahlah dengan ini ya. Seperti ini. Oke. Saya save ya. Berarti tugas ini ada, dan itu kita ambil dari sini. Ya kan, ini sudah berarti mulai dari sini ini sudah masuk. Sekarang tinggal metodenya kooperatifnya ini. Ya kan? Berarti kalau ada metode kooperatif begini, saya harus masuk di sekolah. Ini. Ini sudah. Ya. Saya harus masuk di sini juga. Di grupnya kan. Ini, masuk di grup. Begitu saya masuk di grup, kan sudah dirancang bahwa ada grup pekan kedua. Berarti saya harus merujuk ke sini. Di grup kedua apa mau dibahas? Oh, ini terkait dengan ini. Ya kan? Makanya kita merancanglah di sini, membuat grup di sini. Ya seperti biasa kita mau buat berapa ya, 5 grup, kan terserah kita di sini. Ya, terserah kita. Ini ada, makanya sini ada pekan 2, pekan 6, pekan 9. Kenapa? Karena kita sudah rancang berdasarkan apa yang ada di sini. Jadi ini alur-alurnya. Yang susah memang kalau kita loncat-loncat tidak terarah dan tidak mengikuti RPS, balik sana, balik kiri itu. Saya kira itu bagaimana yang diperbincangkan di grup fasilitator, saya jelaskan seperti ini. Ya, caranya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini Brother Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jadi begitu anunya. Ya. Clear.
Jadi Caranya ini Ustaz, bagaimana kita memasukkan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. betul. Jadi mungkin ini saya hanya gini, numpang kasih komen. Ya. Berarti ini Ustaz, berarti benar-benar isi dari PET ini strongly pada RPS ya. Maksudnya tidak bisa kita keluar dari situ. Termasuk di dalamnya itu tadi antara, kan misalnya berarti Pak Yus, misalnya di RPS kita tidak tulis tugas, misalnya hanya ditulis tugas mandiri, tugas terstruktur, tapi tidak ada di dalam apa tadi forum dan di grup. Jadi clear tadi penjelasan yang Kan kita, ya kan gini, brother. Persoalannya kan gini. Kita ini ada amanah kan. ya. Amanah itu disebutkan di sini bahwa kalau Anda memilih perkuliahan, kan ada tatap mukanya kan ini. Kalau Ya. satu SKS ya, Ya. ada penugasan terstruktur, ada belajar mandiri. Ini semua kan harus terwakili di sekolah kan, makanya kita membuat seperti ini. Ini pekan 1. Ya, ini kan dulu kan begini modelnya kan ini. Ya, ini bauran. Tapi kan kita sudah berpindah sekarang ini menjadi begini. Semuanya dalam jaringan kan? Betul ya. Jadi yang ada sekarang itu sinkron saja dan tidak sinkron karena semuanya dalam jaringan. Ya. Kita tetap ada tatap maya, tetap ada belajar mandiri dan penugasan terstruktur. Ini yang tidak sinkron kan? Untuk tatap maya kan bisa menggunakan forum, grup, dan chat sebagai pengganti dari tatap muka. Yang kayak tadi itu kita diskusi langsung sesuai dengan jadwal, ya kan? Karena tatap maya di situ, ya kan? Nah, apa yang dibahas masalah ini? Sama juga di sini. Pada saya sama forum, grup, dan chat bisa digunakan juga untuk belajar mandiri, penugasan terstruktur, diskusinya kalau kita mau. Kalau kita tidak mau tatap maya ya langsung yang tidak sinkron maksudnya bisa ini. Apa yang dibahas seperti ini? Kalau kita mau Zoom boleh menggunakan third party di luar, gitu kan? Silakan, hasilnya dikasih masukkan. Silakan aja, yang penting ini semua tertata. Yang jadi persoalan kalau ini kan tidak tertata. Ya. Nah, itulah yang kadang kalau tidak tertata, maka penilaian di RPS kadang tidak nyambung dengan di Betul. Tidak nyambung dengan di ini, tidak nyambung kalau ini karena kita tidak merasakan ini. Maka ini pasti kacau nanti akhirnya. Itu kira-kira. Oke, Pak Yusrin. Iya, Bu Grace. Yeah. Terima kasih. Jadi sebenarnya bukan saya tidak pakai RPS, saya pakai RPS Pak Yusrin. Cuma informasi yang saya dapatkan itu bahwa master itu harus diisi lengkap dan tidak mesti. Ya, nah itu yang saya dapat. Nah karena saya dapat informasi bahwa itu harus lengkap sehingga di kelas paralel begitu tidak ada, saya jadi ini jadi susah bagi saya. Nah kalau tidak semua harus diinput di master, lebih enak. Itu aman bagi saya juga tidak capek karena karena itulah menyebabkan bahwa semua harus ada di master baru kayak semacam copy paste untuk kelas paralel. Demikian. Itulah itu yang tapi kalau dari awal sudah ditahu begini, sudah gampang sekali, jadi mudah memang kalau demikian. Tapi yang kita bicarakan ini adalah bukan kelas paralel ini ya. Kalau kelas paralel boleh menggunakan cara yang kita gunakan tadi, tapi harus sepakat. Karena kalau berbeda-beda, itu akan jadi lain masalahnya. Jadi rujukannya tetap ke RPS. Iya, tetap kami merujuk ke RPS. Dan sebenarnya yang dikerja, tambahan yang kita kerjakan di kelas paralel, itu hanya tugas dengan forum dan grup. Yang lain kan yang lain selain 3 ini kan kita kerja di ini. Selain kita kerja ke depan memang kita berharap kita berharap agar yang namanya yang namanya tugas begitu kita isi di kelas master juga langsung pindah di kelas paralel. Itu menjadi catatan kami, tapi kan ini harus butuh tambahan skrip. Nah, tenaga kami terbatas. Sama saja dengan hari ini toh. Karena banyak keluhan tentang ini, tentang kalau Ibu lihat yang ini ya, yang homepage di sini. Ini kan sering orang ini tambahan baru ini loh ini, mencari data mata kuliah semester toh.
Jadi begitu klik ini kan sudah enak, tidak pusing lagi mahasiswa. Tinggal cari apa namanya, semua muncul di sini, tinggal cari apa yang dicari. Ya kan? Seperti itu. Nah, sebelumnya kan ada masuk di sini, kalau masuk di sini kan lain. Ini yang lama kan ceritanya ini. Ya, karena banyak masukan, makanya kita obrak-abrik lagi ini, ya kan? Kan begini. Kemarin ini tidak ada yang 2, tapi kan banyak lagi dari admin minta ini karena dia ingin melihat per apa itu? Per prodi. Kalau kita hilangkan dia tidak bisa lihat. Meskipun sebenarnya dia bisa lihat cara lain. Jadi kita cari jalan keluar lah yang ini. Seperti ini kan. Tinggal dia cari lagi muncul. Jadi tidak pusing lagi. Mahasiswa tahu kalau ingin mencari mata kuliah semester ini, mata kuliah semuanya ada di sini. Nah, dia kan hanya masuk di daftar mata kuliah semester. Dia tidak masuk di sini. Jadi kan aman. Oke. Jadi sudah per departemen itu, Pak, ya? Iya. Tapi Pak Sering, jadi cocok ini memang pemahaman kita ini memang apa, nggak tahu siapa dari mana itu, bahwa selama ini kita yang pahami itu bahwa ketika mengisi kelas semester itu harus dulu diisi semua itu kelas master. Iya, betul. Itu pemahaman kita. Master ini kita isi baru 2 pekan, kan bisa di jalan. Sambil kita isi lagi menyusul pekan ketiga, pekan keempat, dan seterusnya kan. Jadi itu yang kita fokus itu di kelas master. Nah, makanya seperti anunya tadi Ibu Grace ya, ketika kita pindah ke kelas semester, kita mengulang lagi. Jadi kita sudah dapat pencerahan ini hari bahwa kelas semester itu bisa saja. Yang kita bilang selama ini, filosofi kelas master adalah mata kuliah semester itu diambil dari master mata kuliah. Supaya apa? Supaya isinya, penilaiannya semua sama dengan master mata kuliah. Nah, mungkin itu yang dipahami bahwa isi dulu semua kelas master baru kelas master. Nah, betul. Itu yang dipahami memang. Dipahami. Jadi ketika buka kelas Anda semester, ya tinggal klik saja. Karena sudah terisi induknya. Oke. Tahu ya. Bapak sudah bisa ini kan masalah kecepatan. Silakan cek sendiri internetnya ya. Jadi jangan marah-marah, Pak. Ibu Grace gitu, Pak. Tapi Pak Yus mau bertanya. Tapi Pak Yus mau bertanya. Iya. Baik, Pak. Tadi ini baru keluar dari membantu teman-teman di Fakultas Peternakan. Kan ada beberapa yang. Yang saya mau tanyakan ini, Pak, masalah cetak kehadiran. Pengalaman semester lalu, begitu mahasiswa mendaftar pada mata kuliah semester, maka otomatis sampai 16 kali pertemuan, kalau kita cetak kehadirannya itu rekor semua. Nah, bagaimana mensiasati sehingga misalnya pada minggu-minggu tertentu itu ada mahasiswa yang tidak hadir. Nah, kalau kita cetak tetap itu penuh semua kehadirannya. Itu yang agak membingungkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada NIM pada kehadiran sehingga merepotkan admin di fakultas, Pak. Mohon pencerahannya, Tabe. Terima kasih, Pak. Jadi gini. Masalah apa itu? Mana gitu? Daftar hadir kan? Kalau daftar hadir, sebenarnya itu daftar hari yang ada di sini disiapkan untuk yang sifatnya kursus dan temporer. Sebenarnya kita, kalau misalnya tidak diminta, cukup nanti ketika alur pembelajaran dimasukkan di penilaian. Ini kan di sini alur pembelajaran masuk di penilaian kan? Progres dari pembelajaran ini kan sudah ada. Iya. Ya kan? Lebih saya kasih contoh yang sudah lewat yang sudah ada nilainya. Yang impor bahasa Indonesia yang mana untuk impor bahasa Indonesia? Ini barangkali. Ya. Tapi kan kita sudah paham cara membuat kehadiran, toh sudah ada anunya kan, sudah ada. Sudah paham, Pak. Ya, sudah ada sudah paham. Satu kali bikin. Cuma masalahnya tadi di situ, Nah, kita jangan dihadirkan semua. Kalau dia tidak hadir kan bisa kita cek. Kalau kita mau. Kita bisa absen. Mana dicek itu, Pak? Ini masuk kalau kita sudah buat kehadiran kan. Nah, misalnya ini kan yang lalu ini. Saya ingin cek di tanggal berapa ya? Ini saja ya. Ini. Ya, belum muncul. Ya. Oh, belum muncul, Pak. Ya. Wah, sorry. Pak aja sudah menunggu itu. Sorry.
Saya pikir jaringanku yang bermasalah tadi. Ya. Sudah muncul. Ya, ini kan ini di kehadiran, ini kan ini. Ya. Ya, ini sudah tadi ini gambar lewat. Apalagi yang di sini. Ini juga sudah ya. Oke, ini apa tadi? Kehadiran ya. Ini kehadiran kan ini? Ya, kehadiran. Nah, masuk di kehadiran di sini. Nah, misalnya yang lalu ini ya, misalnya ini tanggal berapa nih? Tanggal 10 bulan 3 misalnya. Ya. Ini kan di sini, Bu, kita bisa buka ini. Ya kan, misalnya si ini tidak hadir, kan tinggal dilepaskan ini. Ini dong. Pasti tidak hadir, ada yang tidak hadir. Satu-satu. Ya, ini ada yang tidak hadir nih. Ini ada yang tidak hadir toh. Ini. Jadi kalau kita mau cetak. Oh, yang bertanda itu, Pak Di, yang bertanda itu. Ya. Berarti yang bertanda itu yang hadir. Ini kan kalau Ibu tidak ubah, hadir semua defaultnya memang. Iya. Ini kan sudah ini kan ada tidak hadir tadi. Jadi kalau kita cetak, ya kan, kita cetak, ini kan jadi enak. PDF. Ini tinggal PDF. Ini Ibu lihat bisa nanti hasilnya. Jadi ya tidak hadir, tidak semuanya hadir. Yang terlihat kemarin itu Pak, karena saya sudah coba semester lalu, apakah pokoknya pertemuan pertama sampai saya 4 kali mengajar itu semua sama itu susunan kehadirannya mahasiswa. Setelah saya cek di WA karena ada WA group yang merekor kehadiran, ternyata ada yang tidak hadir. Jadi begitu. Jadi salah satu cara untuk waktu itu supaya saya bisa melihat, saya coba ke kuis. Jadi saya bisa evaluasi di situ baru kelihatan bahwa ini tidak ada, tapi ada di kehadiran. Seperti itu, tidak ikut kuis, tapi ada di daftar hadir. Di sini makanya saya pikir. Di sini kalau 9 yang dibuat, berarti 9 yang hadir. Ya, ini contohnya tadi ini mata kuliah. Ya, muncul NIM-nya Pak Ustadz ya? Apanya? NIM. NIM tidak ada di sini. NIM-nya tidak muncul, iya betul. Ini agak merepotkan di admin Pak. Kalau kita lihat di absensi di fakultas, itu merepotkan mereka. Itu kemarin keluhannya di fakultas tadi. Iya. Harusnya nanti admin kan lihat ini di sini, jangan lagi lihat si lihat ini saya dilapor nanti. Ini kan hanya persoalan kebijakan kan? Betul Pak. Itu. Iya. Tidak, susunan absen di Pak, yang di sekolah. Susunan absen di Neosia itu kan berdasarkan NIM. Ya. Urutannya berdasarkan NIM. Nanti ke depan kita akan tambahkan, Pak. Ini kan hanya persoalan tenaga aja yang kurang, Pak. Dan semua orang menuntut ini tambahan-tambahannya. Dan kita ada berpikir apa diminum Pak Yusuf dan kawan-kawan kalau malam-malam begadang. Kasih jalan dulu tawa. Ya. Tapi ini sudah luar biasa. Iya, Pak Ustadz berkaitan dengan kehadiran ini. Terima kasih, Pak. Pak Ustadz Yusrin